Jadi di konten kali ini aku pengen ngajak kalian untuk diskusi tentang food vlogger. Dan kemarin tuh aku sempet ngobrol-ngobrol sama teman aku bahwa kayaknya salah satu profesi yang tidak akan aku jalani di dalam hidupku adalah menjadi food vlogger. Dan ini adalah beberapa alasannya kenapa aku sepertinya tidak tertarik dan tidak akan menjadi food vlogger. Nah, aku bakalan ngebahas tuntas. Jadi sebelum kalian lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Yuk kita langsung lanjut. Alasan yang pertama adalah karena ada ketakutan dari aku pribadi ketika jadi food vlogger. Aku akan lupa caranya mengontrol diri antara makan karena konten dan makan karena lapar. Jadi sebenarnya kan orang-orang yang jadi youtuber kayak banyak lah youtuber di Indonesia mengatakan bahwa mereka tuh kayak makan itu tuh makannya sebagai cheating day dan lain sebagainya. Nah, mereka punya kontrol diri itu. Sedangkan aku pribadi ya guys ya, kalau harus dituntut untuk bikin konten dengan makan yang segitu banyak porsinya yang kayak mukbang dan lain sebagainya, aku takutnya itu tuh menjadi lost control di aku gitu loh. Dan akhirnya aku nggak sadar, aku terus makan tanpa aku menyadari bahwa sebenarnya aku udah nggak boleh makan karena makan dalam satu hari itu udah sebanyak itu gitu loh. Jadi intinya di nomor satu ini aku pengen nyampein bahwa aku nggak akan jadi food vlogger karena aku takut kehilangan kesadaran akan makan karena konten atau makan karena lapar. Takutnya aku samain dan selalu aku makan dan akhirnya aku kembali ke titik awal di mana aku dulu pernah jadi obesitas gitu. Nah, yang kedua adalah karena biasanya F&B itu tuh harus makan banyak ya guys ya. Kalau mereka jadi food vlogger, mereka harus ready untuk makan. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang bohong ya. Nah, karena kebohongan-kebohongan inilah ya, akhirnya netizen juga sadar bahwa nggak semua food vlogger itu tuh makan sebanyak itu gitu loh. Nah, kalau di aku pribadi, kenapa aku nggak mau jadi food vlogger? Ya karena memang akan selalu ada dorongan untuk kita makan besar ya. Jadi makan secara berlebihan karena take konten di dalam take konten itu tuh bisa 1 kali seminggu atau 1 kali 2 minggu untuk vlogger dan lain sebagainya. Aku nggak tahu jadwal mereka. Yang jelas kalau kita ambil aja 1 kali seminggu dengan pola makan yang sebesar itu tuh bisa jadi akan membuat sebuah kebiasaan atau membuat sistem dalam diri kita untuk terus mendorong kita makan dengan porsi besar dan berlebihan seperti sedang konten. Jadi kalau semisal itu terus dilakukan tanpa diimbangi dengan olahraga, itu tuh bener-bener akan bikin badan jauh lebih cepat menggendut atau membesar. Dan kita udah lihat banyak banget food vlogger yang dari awalnya langsing sehat, maksudnya sehat tuh dalam artian proporsional sampai akhirnya dia jadi obesitas. Dan ini bener-bener kayak sebenarnya nggak boleh banget untuk ditiru gitu loh. So, alasan yang ketiga adalah ini terkait tentang kesehatan untuk jangka panjang ya guys ya. Karena sampai tua nanti kita nggak mungkin terus jadi food vlogger yang makan sebanyak itu, karena semakin bertambahnya umur, semakin kita juga harus maintain untuk konsumsi gula, garam, dan lain sebagainya. So, aku tidak memilih menjadi food vlogger karena memang ya di bagian kesehatan ya guys ya. Untuk orang-orang yang udah terbiasa misalnya abis makan banyak terus angkat beban dan lain sebagainya, it's okay, mereka bisa kontrol diri mereka. Tapi buat teman-teman yang udah jadi food vlogger dan kemudian udah makan sebanyak itu tanpa diimbangi dengan olahraga, itu tuh bahaya banget ya, karena konsumsi garam dan gula secara berlebihan kan harus full rasa dan lain sebagainya, karena itu lebih disukai oleh penonton ya guys ya. Makanya kenapa aku nggak milih dan aku nggak mau untuk terjun menjadi food vlogger. Dulu aku sempat banget mulai untuk kayak review makanan kayak masih labil gitu kan. Ternyata itu tuh bener-bener kayak dalam sehari aku makan 1 cake untuk di review gitu kan, mukbang atau untuk review, sekedar review, itu tuh aku bisa habis setengah roti. Dan di saat itu aku belum serutin saat ini untuk olahraga, dan efeknya karena kebanyakan gula itu benar-benar hadir di setiap hari, bikin kita jadi lebih ngerasa bad moodnya tuh banyak, terus ngerasa jerawatnya tuh lebih banyak dan lain sebagainya. Intinya masalah kesehatan kalau di jangka panjang aku tidak sarankan juga untuk kalian jadi food vlogger.
Dan selanjutnya adalah kenapa aku juga nggak milih untuk merintis jadi food vlogger, karena guys ya, jadi food vlogger tuh bener-bener berat banget di awal. Kalian harus ngucurin banyak banget duit, banyak banget definisi yang banyak banget setiap hari. Kalian harus yang nggak tahu ya, tergantung jadwal masing-masing ya, tergantung schedule konten masing-masing. Kan ada yang pakai sistem konten misalnya 1 kali seminggu doang belanjanya dan lain sebagainya. Tapi aku ada temen, dia ngerintis restoran. Jadi di awalnya dia jadi food vlogger. Dia food vlogger tuh kayak nge-review makanan, dan setiap hari dia harus beli makanan untuk mendapatkan makanan unik lagi untuk makanan yang baru lagi, makanan yang yang nggak pernah ini lagi, makanan tradisional. Dan itu harus tetap ngeluarin budget bahkan ketika kamu belum mendapatkan penghasilan dari situ. Dan itu tuh perjuangannya berat banget buat kamu buat aku yang punya penghasilan standar, karena harus ngabisin duit di makanan. Dan ini bener-bener kayak oh my god, kalau kamu nggak sukses di bidang di food vlogger ini, kamu udah banyak banget ngebuang duit, udah numpuk makanan, garam, gula, lemak di badan, dan kamu berhenti di tengah jalan. Itu kayak bener-bener kamu kehilangan setengah dan separuh hidup kamu gitu loh. Jadi kalau kamu mau ngerintis menjadi food vlogger, kamu pikir-pikir dulu, karena akan banyak biaya yang keluar, akan banyak akan banyak hal yang kamu makan meskipun kamu nggak suka, dan kamu harus tetap menelan itu untuk meyakinkan si netizen, si klien, si penonton bahwa itu tuh enak atau enggak gitu loh. Yang terakhir adalah ada tekanan sosial ketika kamu viral ya. Jadi akhirnya guys, kamu itu pada akhirnya aku yakin ini semua beberapa food vlogger juga pasti merasakan gitu loh. Setiap makan itu nggak tenang kalau nggak dikontenin. Akhirnya kehilangan esensi dari makanan itu sendiri. Dan ketika makan harus didorong dengan ekspresi dan tuntutan ekspresi dan hal-hal lain yang sebenarnya lagi capek mungkin atau lagi apa ya, tapi namanya kalian memilih untuk menjadi food vlogger, ya gimana caranya biar tetap bisa memperlihatkan bahwa makanan itu enak gitu loh, meskipun nggak enak, dan kalian kehilangan esensi untuk menikmati makanan kalian sendiri. Karena pada akhirnya kalian kehilangan kesadaran, kalian itu makan karena kalian pengen makan, karena kalian kalian ingin menikmati makanan itu, atau makanan yang memang kalian bikin hanya untuk sekedar konten gitu loh. Jadi pada akhirnya ada beberapa kebimbangan di situ ya guys ya. Ya meskipun pada akhirnya juga kalau misalnya nggak sukses juga udah banyak hal yang dikorbanin gitu loh ya guys ya. Tapi kalau kalian merintis, coba pikir 2 kali dulu untuk jadi food vlogger. Nah, itu sekian dari aku guys, beberapa alasan kenapa aku kayaknya tidak akan memilih profesi F&B, atau maksudnya profesi untuk jadi food vlogger ketika aku terjun jadi YouTuber, konten kreator di Instagram atau di TikTok atau dan lain sebagainya gitu loh. Salah satunya adalah aku tidak akan memilih untuk menjadi food vlogger karena beberapa alasan di bawah ini. Nah, kalian boleh banget diskusi di bagian bawah, tapi kan ini kalau kalian nggak setuju, kalian boleh banget komen di bawah. Kalau kalian setuju juga kalian boleh komen juga apa alasannya. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan comment. Bye-bye.